Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Di sini saya mengajak kita semua untuk membacanya. Di ayat yang ganjil saya akan membacanya, dan di ayat selanjutnya ayat 36 teman-teman bisa melanjutkan untuk membaca. Di bawah perikop angin ribut diredakan. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Utami. Bisa teman-teman panggil Novi. Mungkin kita pernah bertemu di semester lalu mungkin. Nah, saat ini saya di sini ingin membawakan firman Tuhan yang menjadi sebuah tugas untuk melaksanakan pelayanan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya Fakultas Teologi angkatan 2022. Dalam bacaan kita saat siang hari ini, dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menjanjikan laut itu tenang. Mungkin di sini kita pernah merasakan naik kapal. Ada yang pernah naik kapal? Ada? Pernah merasakan gelombang air laut yang mungkin sangat tidak tenang atau membuat teman-teman itu sangat khawatir akan gelombang yang menakutkan. Seringkali kita takut dengan gelombang-gelombang yang menakutkan. Nah, tetapi di sini Tuhan mau, dalam kenyataannya Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan itu tenang. Akan tetapi Tuhan menjanjikan tempat berlabuh yang pasti dari kapal-kapal yang kita naiki. Nah, ketika kita menaiki kapal, pasti tentu kita memiliki pelabuhan di mana kita ingin tujuan kita ke sini. Pasti tentu Tuhan akan menyiapkan pelabuhan yang sangat-sangat indah untuk kita berlabuh di tempat tujuan kita. Pernyataan ini kurang lebih dapat menggambarkan kisah hidup dari para murid pada saat itu, di mana di dalam perahu saat mereka berlayar bersama dengan Tuhan Yesus untuk bertolak ke seberang atau mereka ingin bertujuan ke pulau lain. Nah, di sini memang benar di dalam bacaan Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 diceritakan bahwasannya Tuhan Yesus mengajak para murid untuk melanjutkan perjalanan yang untuk menuju ke tempat lain, yang dimana pada saat itu kondisi alam yang dilihat, kondisi alam maupun cuaca itu mungkin terlihat sangat bagus dan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya badai maupun petir lainnya, sehingga mereka percaya untuk mengawali pelayaran mereka pada saat itu. Akan tetapi keadaan mulai berubah menjadi mencekam dan menakutkan bagi para murid ketika badai dan angin ribut tiba-tiba datang menghantam mereka beserta air yang masuk ke dalam perahu. Sedangkan kita bisa melihat di ayat 38 Tuhan Yesus pada saat itu sedang beristirahat tidur di bagian buritan kapal. Nah, di sini buritan kapal yaitu di belakang kapal untuk bisa mengendalikan kapal tersebut. Di dalam situasi tersebut, para murid menyadari keterbatasan dan kekurangan mereka sebagai manusia. Di mana dalam situasi ini mereka berteriak meminta pertolongan kepada Yesus. Dan Yesus pun terbangun sehingga Tuhan Yesus menenangkan badai tersebut dengan kuasanya. Dari kisah ini menunjukkan bahwasannya sejatinya beriman kepada Tuhan Yesus ternyata tidak cukup hanya mempelajari dirinya saja atau ajarannya saja. Beriman kepada Yesus itu berarti kita harus berserah, menyerahkan diri kita secara totalitas untuk bisa percaya kepada Tuhan dengan kuasanya, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, mampu Tuhan Yesus menyelesaikannya, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Nah, seperti halnya para murid pada saat itu,
dalam bacaan sebelumnya kita bisa melihat dari Markus pasal 1 sampai dengan 4 diceritakan bahwa selama menjadi pengikut Yesus mereka hanya melihat melalui mujizat Yesus yang terjadi di dalam diri orang lain. Para murid mengenal Tuhan Yesus masih sebatas mendengar ajaran-ajarannya maupun perumpamaan-perumpamaannya. Ada kemungkinan bahwasannya mereka belum mengenal diri sejatinya Yesus itu ketika mereka mengikuti Yesus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-41, melalui peristiwa badai itu sejatinya para murid sedang diuji imannya, sekaligus sedang diajak untuk lebih mendalam mengenal Tuhan Yesus dengan segala kuasa atas badai yang terjadi dalam kejadian tersebut. Secara tidak langsung para murid juga diizinkan merasakan mujizat yang terjadi pada saat itu. Dengan kata lain, pesan utama dari kisah ini sebenarnya mengajarkan bahwa tidak ada mujizat Tuhan yang terjadi tanpa sebuah pergumulan atau permasalahan. Teguran Tuhan Yesus kepada para murid yang begitu takut dan tidak percaya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengingatkan mereka secara terus-menerus bahwasannya Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan mereka dalam menghadapi badai. Apalagi sejatinya Tuhan Yesus selalu bersama dengan mereka. Oleh karena itu, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan saat menghadapi masalah tidak memberikan sedikit pun solusi tidak atas yang terjadi. Sebaliknya hanya memperburuk keadaan. Berserah, percaya, dan beriman kepada Yesus sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua permasalahan bisa diredakan. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri dalam menghadapi permasalahan apapun. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita. Bahwasannya menjadi pengikut Yesus itu bukan berarti kita tidak ada masalah. Akan tetapi kita juga di sini pasti pernah mengalami permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kita, baik di keluarga, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan bermain kita. Ada permasalahan atau pergumulan yang mungkin sulit untuk kita selesaikan. Ada permasalahan yang mungkin mudah kita selesaikan. Pergumulan atau permasalahan yang sangat sulit diselesaikan bisa membuat mungkin kita bisa merasakan kekhawatiran, ketakutan di dalam diri kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Akan tetapi di sini kita bisa melihat bahwasannya Tuhan ingin kita tetap tenang dalam menghadapi permasalahan, tetap berserah ketika kita memiliki permasalahan. Kita datang berserah kepada Tuhan secara total. Kita percaya, kita imani bahwasannya permasalahan yang kita hadapi Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar kuasanya dibandingkan permasalahan yang kita hadapi. Permasalahan yang kita hadapi itu hanyalah kalau mau dibilang hanyalah kecil, tetapi kuasa Tuhan ketika kita berserah kepada Tuhan, semua permasalahan akan selesai ketika kita membiarkan Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita. Kita berserah kepada Tuhan, semua Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Demikian juga dengan para murid, sekalipun mereka bersama dengan Tuhan Yesus, bahkan saat dalam satu perahu, badai angin ribut yang dahsyat masih bisa menimpa mereka. Nah, ketika kita melihat bahwasannya banyak orang Kristen yang mengatakan ketika kita mengikuti Kristus, mengikuti Yesus, kita tidak mendapatkan permasalahan sedikit pun. Tetapi kenyataannya ketika kita mengikuti Yesus, permasalahan itu akan silih berganti. Tetapi permasalahan itu bukan unsur dari kesengajaan, namun Tuhan Yesus mau kita menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangannya, karena kita manusia mungkin terkadang kita berpikir duniawi ini hanya kepuasan, kebahagiaan secara total. Tetapi Tuhan mau kita datang kepadanya maupun susah maupun senang. Tuhan mau kita datang kepadanya. Tidak hanya ketika kita susah baru kita datang kepada Tuhan, tetapi dalam ajarannya ini Tuhan mau kita susah maupun senang
kita harus tetap berserah kepadanya. Apapun yang terjadi, kita tetap beriman bahwasanya permasalahan yang kita hadapi itu Tuhan kita lebih besar dari apapun itu. Mungkin kita selalu bertanya-tanya dalam kemahakuasaan yang Tuhan punya, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam angin ribut maupun badai ketika mereka pergi berlayar. Mengapa malah tertidur di dalam gurita? Mengapa Tuhan Yesus tidak tidur setelah angin ribut dan badainya dihardik terlebih dahulu lalu tidur? Tentu pertanyaan ini bisa kita mempertanyakan, kenapa sih Tuhan pada saat badai malah Tuhan Yesus tertidur? Tuhan Yesus tidak membantu para murid pada saat itu. Karena ketika kita mengimani, kadang kita manusia memikirkan, gimana sih besok ini, takut. Ketika mungkin kita menghadapi ujian sekolah, takut nih, khawatir nih, apa yang kita pelajari keluar nggak pelajarannya, apa yang kita pelajari materinya keluar nggak besok untuk ujian. Kadang kita ketika kita juga menghadapi permasalahan dengan teman kita di lingkungan kita bisa nggak selesaikannya secara dingin, kita bisa nggak selesaikan permasalahan ini dengan tenang. Nah, seringkali kita menganggap permasalahan ini, kita membawa permasalahan ini kadang kalau di zaman sekarang kadang bawa berkelahi, tidak tenang dalam permasalahan, khawatir, takut, gimana sih aku bisa nggak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan total gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya Tuhan Yesus itu ketika kita berserah total dengan kepercayaan kita, iman kita, maka Ia sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang lebih dahsyat, yang lebih besar dari permasalahan yang kita hadapi. Dia mampu mengendalikan, Dia mampu melakukan banyak mukjizat dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, dari kisah ini kita semua diingatkan kembali dan mengajak kita untuk belajar bersama dengan dalam menumbuhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dengan penuh Nah, kadang kita ketika kita merasakan kesenangan, kita melupakan Tuhan, kita melupakan semua kebaikan Tuhan. Ketika kita merasa susah, baru kita datang kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi permasalahan, baru kita datang kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan mau kita baik susah maupun senang, kita harus tetap mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita harus tetap mengandalkan dalam segala apapun kondisi kita, baik susah maupun senang. Ketika kita mengalami permasalahan, kita harus mengingat kembali kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali banyak Tuhan memberikan kita kebaikan yang mungkin seringkali kita tidak sadari kebaikan itu. Terkadang kita memikirkan, Tuhan hanya memberikan kita kesusahan saja, tetapi kita tidak menyadari bahwasanya Tuhan pernah kasih kita kebaikan. Namun tanpa kita sadari, kita tidak menyadari itu. Nah, kemudian di sini sejatinya setiap pergumulan, setiap permasalahan yang terjadi mengajak kita untuk menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga kita dapat beriman dengan totalitas kepada Tuhan dan percaya bahwasanya kuasanya lebih besar dari permasalahan yang kita hadapi. Seperti yang ditunjukkan kepada para murid, melalui cerita ini juga kita diajak untuk belajar memahami bahwa tidak ada mujizat Tuhan yang terjadi tanpa sebuah pergumulan atau permasalahan. Oleh karena itu, Tuhan pasti hadir di dalam setiap perahu kehidupan kita, setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita menghadapi badai, pergumulan, atau permasalahan dengan sendirinya. Dia tidak tidur secara lelap, tetapi Dia mempunyai cara dan waktu yang tepat menurut kehendaknya, dan pasti segala sesuatu indah pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini.